Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anakku, sudah mandi ya pagi hari ini? Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ya anak-anakku, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini Pak Guru, Pak W, ya, melanjutkan pembelajaran tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 1 pembelajaran 3 ya. Yuk semuanya disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Di pembelajaran 3 kita akan belajar anak-anak ya. Yang pertama, kalimat dengan kosakata peristiwa pada siang hari. Yang kedua, simbol sila kelima Pancasila. Yang ketiga, panjang benda dengan alat ukur tidak baku ya. Ya, yang pertama ya, di halaman 20 ya. Ayo anak-anak mengamati. Bacalah dengan nyaring. Ya anak-anak, kita baca bersama-sama. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Ya anak-anakku, kita lanjutkan di halaman 21 ya. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Ya. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa saja yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Ya. Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu ya anak ya, diperhatikan di halaman 21. Permainan apa saja yang kira-kira dapat dilakukan di dalam rumah? Banyak sekali ya. Ya. Ketika di siang hari ya, matahari terasa menyengat, kalian ya bermain di dalam rumah. Kosakata yang terdapat di siang hari misalnya apa saja anak-anak ya? Ya, panas, matahari ya. Ya, dan lain sebagainya. Di halaman 21 ya. Ada permainan apa ini yang dilakukan di dalam rumah ketika siang hari? Ya. Sedang apa ya? Udin sama siapa ya ini ya? Ya. Edu, ya ini Udin, Edu teman kita bermain apa itu? Ya bermain mobil-mobilan, ya menyusun kotak, ya balok, ya. Kemudian di bawahnya, ya, ketika udaranya sejuk, ya tidak panas, ya anak-anak ataupun pagi hari, ya anak-anak bermain di luar atau di halaman. Ya, ada yang bersepeda, ada yang ini apa namanya ini pelorotan ya, nah, pelorotan bahasa Jawanya ya. Nah itu ada yang bermain ayunan dan lain-lain sebagainya.
Ya anak-anakku, kita lanjutkan. Dibuka halaman 22. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, silakan anak-anak diberi bintang, mana yang bintang, mana yang lingkaran, dari gambar di bawah itu ya, halaman 22 nomor 1 sampai 6, gambar 1 sampai gambar 6. Oke, ayo berlatih di halaman 23. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak yang bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny. Tahukah kamu mengapa? Ya, karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada layang-layang Benny. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Dan anak-anak menghitung panjang tali layang-layang ataupun mengukur benda, mengukur panjang benda ya, itu kita belajar dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu misalnya dengan jengkal tangan ya, kemudian dengan depa ya, kemudian dengan lidi ya, atau batang korek api ya, seperti itu. Dilanjutkan halaman 24. Udin dan Benny mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan ya. Jangan tahu ya anak-anak, jengkal tangan ya. Nah, panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Benny 20 jengkal Udin. Anak-anak, mengukur dengan satuan tidak baku ini berbeda-beda hasilnya. Kalau tadi Udin mengukur ya tali layang-layang Udin 30 jengkal. Tapi kalau layang-layang Benny diukur dengan jengkal Benny 20 jengkal, berbeda. Itulah namanya satuan tidak baku. Nah, ini namanya satu jengkal ya, satu jengkal itu ya, ini ya, ini satu jengkal ya. Nanti di rumah bisa belajar mempraktikkan sendiri. Ada lagi namanya depa, satu depa itu seperti ini yang dicontohkan oleh temanmu Siti ya. Oke. Nah, panjang tali layang Udin 30 jengkal Udin, panjang tali layang Benny 20 jengkal Udin. Tali layang Udin lebih panjang daripada tali layang Benny. Ya, kita lanjutkan di halaman 26. 25 dulu ya. Ayo berlatih. Nah, jengkal dan depa ini disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain sebagainya ya. Sekarang coba kamu, kita lanjutkan ke halaman 25 ini, nomor 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Nah, kamu hitung sendiri berapa panjang ikat pinggangmu pakai pensil dan pakai jengkal. Kemudian yang 2, berapa panjang penggaris kayu bu guru? Lah ini liburan pripun Pak? Iya Pak. Nah, boleh kalau anak-anak punya penggaris di rumah ya. Berapa panjang penggaris yang kamu miliki? Nah, bu gurunya diganti dengan yang kamu miliki saja penggarisnya. Panjang penggaris kayu ataupun penggaris yang kamu miliki berapa jengkal? Dihitung pakai jengkalmu. Kemudian panjang penggaris yang kamu miliki diukur dengan batang lidi. Nah, nanti bisa dikerjakan di rumah. Lanjutnya nomor 3, berapa panjang tongkat pramuka? Nah, ini tongkat pramukanya di mana Pak? Di sekolah ya Pak ya.
Boleh kamu ganti dengan misalnya panjang mejamu ya, tinggi meja belajarmu, atau sapu ya, gagang sapu yang untuk menyapu lantai itu loh, kan ada gagangnya itu, boleh seperti itu. Kemudian yang berempat, berapa panjang lengan kirimu? Ya kamu hitung sendiri, ukur sendiri panjang lengan kirimu berapa pakai jengkal, panjang lengan kirimu berapa pakai bolpen. Yang kelima, berapa panjang tali sepatumu? Yang akan dilengkapi. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Nah, di sini dilengkapi ya anak-anak ya di rumah ya. Misalnya nomor 1 dicontohkan di buku ini, nama benda ikat pinggang. Panjang benda dengan jengkal 10 jengkal. Lah, kamu isi sendiri benda-benda yang ada di rumahmu. Misalnya panjang meja, ya toh, tinggi mejamu, ataupun benda-benda yang lain yang kamu miliki di rumah. Kemudian kita lanjutkan di halaman 28. Ayo berdiskusi. Ya, ini ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari, kita harus benar, bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada teman-teman, pada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, warna putihnya melambangkan kebenaran. Mas anak masih ingat ya bunyi sila kelima Pancasila? Ayo, apa? Iya, bunyi sila kelima Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa yuk? Padi dan kapas. Anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, nanti di sini dijawab ya, diisi. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Apa lambang sila kelima Pancasila? Dan sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Tentu ya sikap berbuat adil, ya toh, berbuat baik kepada sesama manusia. Itu ya anak-anak ya. Yuk anak-anak kita lanjutkan di halaman 30. Ayo berlatih. Ini guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan sehingga menjadi bentuk gambar padi dan kapas. Dipotong, kemudian dilem, ditempelkan di kotak tempat menempelkan gambar tadi di halaman 31 ya nak ya. Oke, lanjutkan di halaman 32. Kita berdiskusi lagi ya, diskusi dengan ayah ataupun ibu ya anak ya di rumah ya. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Kalau di sini ya di rumah saja ya anak ya, sama orang tua atau ayah atau ibu ya. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah kamu lakukan apa? Misalnya adil terhadap ayah, tentang apa mesti isi di sini. Contohnya adil kepada ibu, adil kepada saudara, adil kepada teman. Nah, itu dituliskan di sini. Situ anak-anak ya. Oke. Ayo bercerita, ceritakan pengalaman di depan kelas. Kalau di sini ya di rumah saja anak-anak ya. Kan sekolahnya libur ya anak-anak ya, belajar di rumah. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Anak-anak kan sudah berbuat adil ya, diceritakan kepada ayah atau ibunya ya. Anak-anakku ya, ini sudah akhir dari pembelajaran 3. Dari pembelajaran tadi dapat kita ambil manfaat ataupun hikmahnya. Yang pertama, belajar tentang apa tadi? Ya, tentang kosakata yang ada di siang hari. Contohnya misalnya apa? Panas, iya, terik, ya, awan, ya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang mengukur ya, Nana ya, mengukur benda, ya, mengukur benda
dengan menggunakan satuan tidak baku. Yang ketiga adalah tentang bersifat adil. Ya, itu. Demikian belajar hari ini dengan Pak W. Iya, semoga anak-anak tetap semangat belajar, mengaji, tetap jaga sholat 5 waktu, jaga kebersihan, dan jangan lupa membantu orang tuamu. Ya, sekian dari Pak W. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.